Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Sandra Rusdi dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Anjuran Membalas Perbuatan Jahat dengan Perbuatan Baik. Mari kita sama-sama menyimak materi berikut ini. Dalam materi saya kali ini, saya akan mencantumkan firman Allah dari Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 96 yang berbunyi Idfa' billati ya ahsanu sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun, yang artinya tolaklah keburukan mereka dengan perbuatan yang lebih baik, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Nah, untuk selanjutnya adalah tafsir wajiz dari Surah Al-Mu'minun ayat 96 karya Ibnu Atiyah. Allah dalam ayat ini mengajarkan kepada Nabi cara menghadapi pendustaan kaum musyrik dengan cara menolak dengan cara yang baik, berbuat baik semampunya, memaafkan kesalahan mereka, dan tidak mengucapkan sumpah atau cemoohan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan firman-Nya kepada Al-Quran Surah Al-Fusilat ayat 34 yang artinya, tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Nah, untuk tafsir wajiz dari Quran Surah Al-Fusilat ayat 34 yaitu, orang seperti itulah orang yang terbaik, dan demikian tidaklah sama antara kebaikan dan pelaku kebaikan itu dengan kejahatan dan pelaku kejahatan itu. Oleh sebab itu, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, dalam artian sebaik-baiknya. Jika itu yang dilakukan sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan berubah sikapnya kepadamu menjadi seperti teman yang setia. Untuk mengetahui bagaimana sih cara kita menolak atau membalas kejahatan itu dengan sebuah kebaikan, kita dapat mencontoh atau meneladani akhlak terpuji dari Rasulullah SAW. Abu Abdullah Al-Jadali mengatakan, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang kepribadian Nabi SAW. Kemudian ia menjawab, beliau bukan orang yang suka berkata-kata buruk, bukan pula suka bikin ucapan buruk, bukan suka bikin gaduh di pasar, dan tidak membalas keburukan orang kepadanya dengan keburukan yang sama, malahan memaafkannya. Poin utama yang dapat kita petik dari akhlak terpuji Rasulullah SAW tersebut adalah apabila seseorang melakukan kejahatan kepada kita, alangkah baiknya kita tidak membalas keburukan atau kejahatan tersebut, akan tetapi lebih baik kita memaafkannya, sehingga tidak menciptakan keributan dan tidak membuat kita mengeluarkan kata-kata yang buruk. Mari kita simak sebentar kajian dari Ustadz Hanan Ataki mengenai bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika mendapatkan perilaku yang buruk atau mendapatkan kejahatan, akan tetapi Rasulullah tetap membalasnya dengan kebaikan. Cobalah kita belajar dari sikap-sikap Nabi ketika beliau dihina, dicela, dibully, disakiti, difitnah. Ternyata diamnya Nabi, sabarnya Nabi menjadi kebaikan dan keuntungan yang luar biasa. Kalau kita pengen untung yang sama, kebaikan yang sama, kemudahan yang sama, maka ambillah sikap yang sama. Gak mungkin kita dapat untung yang sama tapi sikapnya beda. Apa sikap Nabi? Sabar. Ekspresi sabarnya diam. Ekspresi sabarnya membalas keburukan dengan kebaikan. Ekspresi sabarnya doa. Mudah-mudahan dengan mengambil sikap yang sama dengan Nabi saat kita disakiti orang lain, kita akan dapat kebaikan yang sama dengan Nabi dalam kehidupan dan masalah kita, insya Allah. Pelajaran yang dapat kita petik atau kita ambil dari materi kali ini adalah yang pertama, berjalanlah di jalan orang-orang mulia, jangan melirik kepada besarnya suatu penghargaan, tolaklah tanpa mengharapkan ada balasan. Masuk juga di dalam ayat ini, ucapkanlah salam kepada siapa yang menyampaikan salam kepadamu. Dan yang kedua, menjadikan ayat ini sebagai contoh akhlak yang baik, bahwa sebaiknya seorang mukmin yang sejati menyerahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada perihal orang-orang yang menentang, karena hanya dengan kekuasaan Allah segala urusan akan teratasi. Berikut ini adalah 6 keutamaan selalu berperilaku baik kepada sesama. Yang pertama adalah hati merasa tenang dan damai. Yang kedua, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mempunyai banyak teman. Yang keempat, tidak memunculkan permusuhan atau perselisihan. Yang kelima, lebih dihormati orang lain. Dan yang terakhir, bermanfaat bagi sekitar ataupun bagi sesama. Nah, dan yang terakhir ini adalah sedikit
kata-kata atau motivasi ya untuk hari ini, atau quotes of the day, yaitu kita tidak selalu bertemu dengan orang baik, namun jadilah baik untuk setiap orang yang kita temui. Baiklah teman-teman, terima kasih karena telah menyimak presentasi dari saya dengan baik mengenai keanjuran kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.